Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasabila Nasution dengan NPM 2208260101. Saya akan mempresentasikan tugas blok muskuloskeletal saya. Saya di sini akan membawakan judul osteoartritis. Baik, yang pertama dari definisinya terlebih dahulu. Osteoartritis ini adalah kondisi yang melibatkan tulang rawan sendi. Kemudian umumnya dia mempengaruhi sendi-sendi dengan penanggungan beban yang berat seperti lutut dan panggul. Kemudian dia bisa menimbulkan nyeri, kekakuan, dan juga pembatasan gerak sendi. Kemudian untuk penyebab dan faktor risikonya, faktor utama yang menyebabkan osteoartritis ini, yang pertama itu ada usia lanjut dengan faktor risiko utama, kemudian cedera sendi atau penggunaan sendi yang berlebihan akibat dari aktivitas fisik, kemudian faktor genetik dan obesitas yang meningkatkan beban pada sendi, kemudian juga ada peradangan sendi yang berkontribusi pada kerusakan tulang rawan. Kemudian selanjutnya itu gejala dan diagnosis untuk osteoartritis. Nyeri sendi, biasanya kalau dari anamnesis itu kita bisa mendapatkan nyeri sendi yang memburuk saat aktivitas dan membaik saat istirahat. Kemudian itu kita juga dari anamnesis bisa mendapatkan biasanya pasien mengeluhkan kekakuan pada pagi hari yang biasanya dalam kurang dari 30 menit. Kemudian pembengkakan dan dermofitas sendi pada kasus lanjut. Kemudian untuk diagnosisnya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik seperti look, feel, and move. Kemudian biasanya itu bisa didapatkan keterbatasan gerak sendi. Kemudian itu kita bisa melakukan pemeriksaan radiologi seperti X-ray untuk melihat. Biasanya kita dalam X-ray itu bisa mendapatkan penyempitan celah sendi dan juga osteofit. Kemudian itu bisa juga tes laboratorium untuk menyingkirkan diagnosis lain. Kemudian untuk penanganan osteoartritis ini kita ada pendekatan terapi untuk mengurangi gejala dan memperbaiki fungsi sendi. Itu kita bisa memberikan terapi non-farmakologi seperti fisioterapi dan latihan penguatan otot. Kemudian itu penggunaan obat-obatan seperti analgetik dan antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Kemudian kita bisa melakukan inversi bedah juga untuk kasus yang berat seperti pergantian sendi. Kemudian kita bisa memberi edukasi kepada pasien untuk modifikasi gaya hidup, termasuk pengelolaan berat badan dan aktivitas fisik teratur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk osteoartritis. Selanjutnya, di sini saya menggunakan referensi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020, buku Paduan Penata Laksanaan Osteoartritis, kemudian Perhimpunan Rheumatologi Indonesia 2018, kemudian American College of Rheumatology 2019, Osteoarthritis Guideline. Mungkin sekian dari presentasi saya tentang osteoartritis. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.